Baiklah, berikutnya ada analisis keputusan dengan informasi tambahan. Analisis keputusan dengan informasi tambahan menerapkan analisis Bayesian atau Bayesian analysis. Dalam analisis Bayesian, informasi tambahan digunakan untuk mengubah probabilitas marginal dari terjadinya suatu peristiwa. Langsung aja ke contoh soal. Soal yang saya pakai juga sama seperti soal yang digunakan oleh teman saya sebelumnya. Dari tabel ini, seorang investor ingin mempertimbangkan alternatif investasi di dalam dua kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, dari tabel bisa kita temukan bahwa nilai yang diharapkan dari bangunan kantor adalah sebesar $44.000 dan nilai yang diharapkan dari informasi sempurna sebesar $28.000. Berikutnya itu kita menentukan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas bahwa sebuah peristiwa akan terjadi dengan mengetahui bahwa peristiwa yang lain telah terjadi. Notasi probabilitas bersyarat sendiri adalah G, kondisi ekonomi baik, P kecil itu kondisi ekonomi buruk, P besar laporan ekonomi positif, dan N laporan ekonomi negatif. Dari tabel contoh soal tadi, ketemukan bahwa probabilitas bersyarat untuk setiap hasil laporan untuk terjadinya setiap keadaan alamiah adalah laporan di saat laporan positif di mana kondisi ekonomi baik adalah 0,80 dan seterusnya itu sampai 0,90. Biasanya itu probabilitas bersyarat itu sudah ditentukan di dalam soal. Dan juga dari dalam tabel bisa kita temukan ada probabilitas sebelumnya, yaitu 0,60 dan 0,40. 0,60 itu adalah laporan di saat kondisi ekonomi baik, dan 0,40 adalah laporan di mana kondisi ekonomi buruk. Setelah sudah diketahui probabilitas bersyaratnya, sekarang masuk ke probabilitas posterior. Probabilitas posterior adalah probabilitas marginal yang diubah dari suatu peristiwa berdasarkan informasi tambahan. Dengan probabilitas bersyarat, probabilitas sebelumnya dapat direvisi untuk membentuk probabilitas posterior dengan cara kaidah Bayes. Dengan menggunakan probabilitas bersyarat yang sudah ditentukan sebelumnya, sekarang kita mencari probabilitas posteriornya dengan rumus yang ada di layar. Nanti setelah kita masukkan aja nilai-nilai probabilitas bersyaratnya, maka akan ditemukan nilai 0,923. 0,923 ini adalah probabilitas posterior yang telah direvisi dari probabilitas sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah nilainya 0,60. Jadi, dan probabilitas posterior sisanya yang telah direvisi ada di layar. Setelah ditemukan nilai probabilitas posterior sisanya dengan cara yang sama juga dengan yang ada di layar, tinggal menyesuaikan saja probabilitas bersyaratnya. Setelah itu kita masuk ke pohon keputusan dengan probabilitas posterior. Di pohon keputusan kali ini agak sedikit berbeda dengan pohon keputusan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di probabilitas pohon keputusan posterior ini terdapat dua cabang di awal, yaitu noda 2 dan noda 3. Di mana artinya itu adalah menggambarkan laporan positif dan laporan negatif. Noda 2 itu adalah laporan positif dan noda 3 adalah laporan negatif. Dan noda 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah investasi yang akan dilakukan oleh investor tersebut. Lalu kita masukkan saja nilai probabilitas posteriornya di setiap investasi yang akan dilakukan. Nah, setelah semua dimasukkan di pohon keputusan nilai probabilitas posteriornya, sekarang kita mencari nilai yang diharapkan dari setiap investasi tersebut. Contohnya nih di noda 2 menuju noda 4, yaitu bangunan apartemen. Bangunan apartemen di saat kondisi ekonomi baik itu seharga $50.000, sedangkan probabilitas posteriornya itu adalah 0,923. Sedangkan
harga bangunan apartemen di saat kondisi ekonomi buruk adalah $30.000 dengan probabilitas posterior adalah 0,077. Jadi ditemukan nilai di noda 4 itu adalah 48.460. Lalu dicari juga nilai-nilai noda 5, 6, sampai ke 9 dengan cara yang sama juga. Setelah dicari semua dari noda 4 sampai noda 9, sekarang kita mencari nilai maksimum di cabang awal tadi, yaitu noda 2 dan noda 3. Di noda 2, nilai maksimumnya itu terletak di bangunan kantor, yaitu sebesar $89.220. Sedangkan di noda ketiga itu nilai maksimumnya adalah $35.000. Setelah menemukan nilai dari noda 2 dan noda 3, sekarang kita mencari nilai dari noda pertama. Noda pertama itu adalah nilai yang diharapkan dari strategi keputusan dengan menggunakan informasi tambahan yang kali ini. Caranya itu nilai maksimum pada noda 2 itu dikali dengan laporan kondisi ekonomi positif ditambah dengan nilai maksimum noda 3 dikali dengan laporan yang negatif. Laporan ekonomi positif itu sebesar 0,52, sedangkan laporan ekonomi negatif itu sebesar 0,48. Cara mencarinya itu udah saya cantumkan juga di layar di bagian bawah. Jadi langsung aja mencari nilai yang diharapkan. Dari noda 2 itu nilai maksimumnya adalah $89.220 dikali dengan 0,52 ditambah dengan nilai maksimum noda 3 $35.000 dikali dengan 0,48. Jadi ditemukan nilai yang diharapkan dari strategi ini adalah 63.194. Jadi nilai pada noda pertama itu adalah 63.194. Berikutnya ada utilitas. Utilitas adalah ukuran kepuasan pribadi yang didapatkan dari uang, dan utile adalah unit ukuran subjektif dari utilitas tersebut. Contohnya itu misalnya terdapat dua orang yang masing-masing ditawarkan $100.000 untuk melakukan tugas yang sulit dan berat. Salah satu individu mempunyai penghasilan tahunan sebesar $10.000, sedangkan individu lainnya itu adalah seorang multijutawan. Masuk akal apabila kita berasumsi bahwa individu dengan penghasilan $10.000 akan merebut kesempatan untuk mendapatkan $100.000 tersebut, sementara multijutawan akan menolak tawaran tersebut. Jelas bahwa $100.000 mempunyai lebih banyak utilitas atau nilai bagi seorang individu daripada individu lainnya. $100.000 yang ditawarkan kepada kedua individu mungkin mempunyai nilai 100 utile bagi seorang dengan penghasilan rendah dan 0 utile bagi multijutawan tersebut. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.